pelatih Malaysia ungkap tak bisa tidur. Tekanan besar jelang hadapi Indonesia di laga penentuan fase grup AFF U23. Semua sorotan tertuju pada kedua negara ini, di mana memiliki rivalitas panjang di level usia muda hingga senior. Meski kali ini tampil di kandang sendiri, dan hanya butuh hasil imbang untuk lolos. Namun demi harga diri dan harga mati, Timnas Indonesia dituntut menang oleh 280 juta fans Indonesia. Saat ini Timnas Indonesia hanya butuh imbang melawan Harimau Malaya. Sementara untuk Malaysia sendiri, mereka harus menang 2-0 atas Indonesia. Tentu jika mereka ingin lolos ke babak selanjutnya. Hal inilah yang membuat pelatih Malaysia merasa tertekan dan tak bisa tidur. Publik tanah air pun menunjukkan dukungan besar untuk pelatih Gerald van den Burg dan pasukannya. Berharap sang pelatih menurunkan komposisi terbaik demi mematahkan dominasi Malaysia. Jika mampu menahan imbang atau menang di laga yang berlangsung Senin 21 Juli, di mana di Stadion Utama Gelora Bung Karno pukul 20 WIB, maka Indonesia akan memastikan diri sebagai juara grup A dan lolos ke semifinal. Dengan dukungan penuh supporter yang akan hadir GBK dan materi pemain yang lebih matang, laga ini menjadi kesempatan emas bagi Indonesia untuk mengubah sejarah dan menegaskan status sebagai kekuatan utama di kawasan ASEAN di Timnas U23. So, I think we have to try to win that game again. My confidence is always that we are okay and that we can win the game. And I think the opponent had to do the same. Pelatih Timnas Malaysia U23, Nafuzi Zain, menegaskan timnya siap memberikan perlawanan maksimal. Saat menghadapi Indonesia pada laga pamungkas grup A, Nafuzi mengakui rivalitas Indonesia versus Malaysia selalu menghadirkan tekanan tersendiri. Dan itulah yang menjadikan laga ini menegangkan, terutama saat bertanding di hadapan ribuan supporter Garuda Muda. Kendati demikian, ia menegaskan timnya tidak akan gentar. Kita tahu laga Indonesia versus Malaysia ini, rivalitasnya tinggi bagi kedua negara. Kami tahu pertandingan ini akan sangat sukar buat tim Malaysia, terutama kita tampil di hadapan pendukung tuan rumah. Ya, pada laga Indonesia versus Malaysia U23, diprediksi GBK bakal memerah oleh ribuan supporter Garuda. Supporter Indonesia sendiri menekankan pada Timnas U23 agar bisa menang melawan Malaysia U23. Supporter Indonesia berharap Indonesia tidak kalah oleh mereka. Pasalnya, jika Indonesia kalah di kandang sendiri, pastinya fans mereka akan sombong dan meledek Indonesia. Maka dari itu, Indonesia harus menang. Jangan sampai kita jadi bahan olok-olok fans Harimau Malaya. Selain persiapan taktik, Nafuzi menilai aspek mental pemain sangat penting. Saat menghadapi atmosfer fanatik supporter Indonesia di GBK, dia pun memastikan para pemainnya siap dengan apapun yang akan terjadi di lapangan pada laga tersebut. Peluang Malaysia U23 untuk lolos ke semifinal memang tergolong kecil. Mereka sejauh ini baru mengemas 3 poin. Hasil dari kemenangan kontra Brunei Darussalam 7-1 dan 1 kekalahan dari Filipina 0-2. Yakini semua media-media ternama di ASEAN menyoroti laga Indonesia versus Malaysia. Bahkan laga ini lebih heboh daripada pertandingan Piala AFF lainnya. Stadion Utama Gelora Bung Karno dipastikan bakal dipenuhi supporter Indonesia. Kabar ini datang setelah antusiasme luar biasa supporter Garuda U23 dalam menyambut laga panas kontra Malaysia. Tiket pertandingan yang akan digelar malam ini disebut-sebut ludes terjual hanya dalam hitungan jam. Bahkan sejumlah media olahraga nasional mengabarkan bahwa sekitar 70.000 penonton dipastikan hadir untuk memenuhi stadion terbesar di Indonesia itu. Laga nanti bakal menciptakan atmosfer yang benar-benar tak tertandingi di kawasan Asia Tenggara. Gelombang dukungan besar ini bukan tanpa alasan. Timnas Indonesia U23 sedang berada di puncak kepercayaan diri setelah meraih kemenangan telak 8-0 atas Brunei Darussalam dan 1-0 atas Filipina. Laga itu menjadi bukti bahwa skuad Garuda Muda
yang berisi kombinasi pemain lokal potensial dan diaspora berkualitas mampu tampil tanpa kompromi. Nama-nama seperti Jens Ravens hingga Arhan Fikri tampil menonjol dan langsung menjadi sorotan. Para pendukung pun semakin yakin bahwa duel klasik kontra Malaysia akan menjadi panggung pembuktian dominasi Garuda di level Asia Tenggara. Ya, gengsi rivalitas panjang dengan Malaysia menjadikan pertandingan ini lebih dari sekadar duel sepak bola. Ini adalah perang mental, perang harga diri, dan perang kebanggaan dua bangsa. Tentu semoga Jens Ravens menang melawan Malaysia U23. Jangan sampai Indonesia U23 kalah. Kalau sampai kalah, sudah kebayang para fans Malaysia bakal mengolok-ngolok Indonesia. Tentu menarik dinantikan. Apakah pelatih Gerald van den Burg mampu menang atas Harimau Malaya? Menarik untuk dinantikan. Berdasarkan hasil drawing ronde keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia tergabung dalam grup B melawan Arab Saudi dan Irak. Sedangkan grup A diisi oleh Qatar, Uni Emirat Arab, dan Oman. Nantinya, 6 tim di ronde keempat ini akan berebut finish sebagai juara grup, sebagai 2 tiket lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Sedangkan runner-up grup akan melanjutkan perjuangan ke putaran kelima pada tanggal 13 dan 18 November 2025. Dengan pemenangnya akan menghadapi wakil dari CONCACAF di babak playoff interkontinental. Kini jelang bertarung di ronde keempat, kekuatan Timnas Indonesia mencuri perhatian. Pasalnya, Timnas Indonesia akan tampil sebagai status skuad termahal di antara rivalnya di grup B. Bahkan jika ditotal dari 6 kontestan di ronde keempat ini, Timnas Indonesia menjadi skuad termahal kedua di bawah Uni Emirat Arab. Berdasarkan data dari Transfer Market, Uni Emirat Arab memiliki skuad termahal dengan total nilai pasar mencapai 885 miliar. Kemudian posisi kedua ditempati Timnas Indonesia dengan nilai pasar sebesar 607 miliar. Angka tersebut tentu berbeda cukup jauh ketimbang Arab Saudi dan Irak yang menghuni grup B. Arab Saudi sendiri saat ini memiliki nilai pasar sebesar 438 miliar, sedangkan Irak sendiri memiliki pasar sebesar 278 miliar. Jelas di grup B ini Indonesia menjadi perhatian media-media di Timur Tengah dengan ranking 118 dunia. Namun Indonesia menjadi tim termahal di grup B, bahkan 2 kali lipat dari Timnas Irak dengan memiliki materi pemain saat ini. Harapannya Timnas Indonesia dapat finish di posisi juara grup dan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Di lain sisi, PSSI kini kembali gencar untuk menambah amunisi baru dalam tubuh Timnas Indonesia demi bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Apalagi kini Timnas Indonesia juga tengah dilanda kabar buruk, yakni cederanya Ole Romeni yang akan absen membela Indonesia di putaran keempat nanti. Ole Romeni dikabarkan mengalami cedera parah saat tampil dalam gelaran Piala Presiden lalu. Kini sebanyak 8 pemain keturunan Grade A sudah dalam pantauan PSSI untuk dinaturalisasi. Manajer Timnas Indonesia Sumarji menegaskan bahwa proses naturalisasi tidak dilakukan secara sembarangan. Pemain yang dibidik harus memiliki kualitas Grade A dan benar-benar bisa meningkatkan kekuatan timnas. Aparece Messi, gol, 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 gol.